Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legenda, sejarah, dan hikmah dari masa lalu dihidupkan kembali lewat suara dan cerita. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah epik penuh makna, Zulkarnain dan Dinding Akhir Zaman, tentang seorang raja yang saleh, bijaksana, dan gagah berani dalam menghadapi ancaman besar dari bangsa Yajuj dan Majuj. Jika kamu punya ide cerita yang ingin kami dongengkan, atau ingin namamu menjadi salah satu tokoh dalam kisah-kisah di channel ini, langsung saja hubungi kami melalui WhatsApp di 0858 1558 9844. Yuk, siapkan hati dan imajinasi. Kita mulai ceritanya sekarang. Di tengah padang luas yang dikelilingi gunung-gunung menjulang dan hamparan sungai jernih, berdiri sebuah kerajaan besar yang tak tertandingi kekuatannya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja agung bernama Zulkarnain. Namanya dikenal ke pelosok negeri, tak hanya karena keperkasaan dan kemenangan dalam peperangan, tetapi juga karena ketinggian akhlaknya, kebijaksanaannya, dan kedekatannya dengan Tuhan. Zulkarnain bukanlah raja biasa. Sejak muda, ia telah menempuh perjalanan jauh untuk menimba ilmu dari para nabi dan orang-orang bijak. Ia belajar tentang keadilan, rahmat, serta batas antara kekuasaan dan kesombongan. Maka ketika tahta diberikan kepadanya, ia tidak menggunakannya untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan membimbing rakyatnya menuju jalan kebenaran. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dimulai dengan doa, dan setiap peperangan yang ia pimpin selalu dilandasi niat untuk menegakkan keadilan, bukan kerakusan. Di medan perang, Zulkarnain adalah singa pemberani. Namun di antara rakyatnya, ia adalah pelindung lembut bak ayah yang penuh kasih. Pasukannya menyayanginya, karena ia tak pernah memerintah dari balik istana, melainkan ikut berbaris bersama mereka di bawah terik matahari dan hujan badai. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi contoh. Suatu hari, di balairung istananya yang megah namun bersahaja, seorang penasihat berkata, "Wahai Raja Zulkarnain, engkau memiliki kekuasaan luas dari timur hingga barat. Namun engkau tak pernah memperkaya diri. Mengapa demikian?" Zulkarnain tersenyum dan menjawab, "Kekuasaan ini hanyalah titipan. Jika aku memanfaatkannya untuk kesombongan, maka aku akan binasa. Tapi jika aku gunakan untuk menegakkan kebenaran, maka aku akan selamat." Rakyat mencintainya. Mereka tahu, jika kelaparan melanda, Raja Zulkarnainlah yang pertama menurunkan gandum dari lumbung istana. Jika kezaliman terjadi, sang raja akan datang sendiri ke lokasi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ia tidak hidup dalam menara gading. Ia hidup di hati rakyatnya. Setelah menata kerajaannya dengan keadilan dan kemakmuran, Raja Zulkarnain merasa panggilan dalam hatinya semakin kuat. Ia tahu, tugasnya sebagai pemimpin belum selesai. Dunia ini luas, dan masih banyak negeri yang belum disentuh oleh cahaya kebenaran. Maka, dengan restu dari rakyat dan pasukannya, ia memulai sebuah perjalanan besar, menuju negeri-negeri asing yang jauh dari pusat peradaban. Dengan membawa pasukan pilihan dan perlengkapan secukupnya, Zulkarnain menempuh perjalanan ke arah barat. Ia melewati lembah-lembah dalam, sungai-sungai raksasa, dan hutan-hutan lebat yang belum pernah dijelajahi manusia biasa. Setiap malam ia memandangi langit, membaca bintang-bintang sebagai petunjuk arah, dan berdoa agar tidak tersesat dari jalan Allah. Di suatu lembah yang sunyi, mereka bertemu dengan kaum yang hidup primitif, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Mereka takut saat melihat pasukan mendekat. Namun Zulkarnain tak datang untuk menaklukkan, melainkan memahami. Ia memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata dan mendekati mereka dengan tenang. Dengan isyarat dan kesabaran, akhirnya komunikasi berhasil terjalin. Kaum itu pun terharu dengan kebaikan sang raja, dan memberikan makanan serta petunjuk jalan menuju wilayah berikutnya. Perjalanan pun berlanjut ke negeri yang mataharinya hampir tak pernah terbenam. Tanah di sana tandus, namun rakyatnya gigih bercocok tanam. Mereka menyambut Zulkarnain dengan rasa hormat. Di negeri itu, sang raja membantu mereka membangun irigasi agar air dari pegunungan bisa mengaliri sawah. Rakyat negeri itu memohon agar Zulkarnain menetap, namun ia menolak dengan lembut. "Aku hanyalah musafir di bumi Tuhan," katanya. "Tugasku belum selesai. Masih banyak negeri yang harus kusinggahi." Zulkarnain melintasi padang pasir yang seolah tak berujung, badai debu yang mematikan, dan gunung-gunung yang menjulang seperti dinding langit. Ia menyaksikan keajaiban-keajaiban yang belum pernah ia bayangkan. Di sebuah wilayah utara, ia menemukan mata air hangat yang diyakini membawa keberkahan bagi siapapun yang mandi di dalamnya. Namun ia tidak tergoda untuk menetap. Ia terus berjalan. Di setiap negeri yang ia datangi,
Ia tidak membawa perang, tetapi membawa keadilan. Ia membantu menyelesaikan konflik antar suku, membangun sumur di desa-desa kering, dan mengajarkan rakyat tentang pentingnya beriman dan berilmu. Sementara itu di balik dua gunung besar yang berdiri kokoh bagaikan penjaga langit, tersembunyi sebuah wilayah sunyi, dikelilingi ketakutan yang tak kasat mata. Negeri itu, walau kaya akan tanah dan air, menjadi tempat mencekam karena teror yang terus-menerus datang dari celah pegunungan. Di sanalah makhluk-makhluk liar bernama Yajuj dan Majuj tinggal, kaum yang tak mengenal batas, tak mengenal belas kasih, dan tak pernah puas. Rakyat di sana hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka membangun rumah dari batu yang kokoh, tetapi setiap malam mereka mengungsi ke gua-gua demi keselamatan. Suatu malam yang gelap, saat angin membawa bau anyir dari pegunungan, suara raungan mengerikan terdengar memecah keheningan. Seperti badai yang melanda tiba-tiba, Yajuj dan Majuj turun dari celah gunung. Makhluk-makhluk itu datang tanpa peringatan. Tubuh mereka besar, berkulit kasar, rambut kusut menjuntai seperti akar pohon tua. Mereka membawa alat-alat tajam dari tulang dan logam, mulut mereka penuh taring seperti binatang buas. Mereka membakar ladang, merobohkan pagar, merampas segala hasil bumi, dan membakar rumah-rumah yang tak sempat ditinggalkan. Teriakan dan tangisan membelah malam. Di antara kepulan asap, seorang pemuda bernama Araf berdiri di ambang rumahnya yang terbakar. "Aku tidak akan lari seperti yang lain," teriak Araf, menggenggam tombak kayu buatannya. Dengan keberanian yang lebih besar dari tubuhnya, Araf berusaha menghadang satu dari makhluk buas itu. Ia menikamkan tombaknya, tetapi Yajuj itu hanya terhuyung dan tertawa kasar sebelum memukul Araf hingga terlempar. Tubuhnya berdarah, tapi hatinya menyala. Ia tidak menyerah. Ia tahu, jika tidak ada yang melawan, maka kehancuran akan terus meluas. Namun keberanian Araf tidak cukup untuk menghalau kejahatan yang begitu besar. Keesokan paginya, negeri itu seperti habis ditelan neraka. Rumah-rumah hanya tinggal arang, ladang-ladang hangus, dan mayat-mayat berserakan. Orang-orang yang selamat menangis sambil menggali kuburan bersama. Di antara mereka, Araf duduk dengan luka di pelipis, tetapi matanya masih menatap ke arah celah gunung. "Aku bersumpah akan menghentikan mereka," gumamnya. Tetua-tetua desa pun berkumpul dan memanggil utusan untuk segera menemui Raja Zulkarnain. Mereka membawa berita tentang kehancuran, dan tentang Araf, pemuda pertama yang berani melawan. Saat utusan tiba di perkemahan Zulkarnain, sang raja mendengarkan dengan seksama. Ia terdiam, lalu memandang langit. "Telah lama aku mendengar nama mereka," ujar Zulkarnain pelan. "Mereka bukan hanya ancaman bagi negeri kalian, tetapi bagi seluruh umat manusia." Ia pun menjelaskan kepada para penasihatnya. Yajuj dan Majuj adalah keturunan dari bangsa yang dahulu dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Mereka dibiarkan hidup, tersembunyi di balik gunung-gunung, hingga waktu yang ditentukan tiba. Mereka memiliki kekuatan besar, tetapi tidak memiliki akhlak. Mereka memakan segala yang ada, bahkan binatang dan manusia. Mereka tidak mengenal hukum, tidak mengenal belas kasih. Mereka hanya tahu menghancurkan. Para penasihat gemetar mendengar kebenaran itu. Namun Zulkarnain tidak goyah. "Jika ini adalah bagian dari takdirku," katanya, "maka aku akan datang ke sana. Aku akan bertemu dengan rakyat yang tertindas, termasuk pemuda bernama Araf itu. Dan jika Tuhan mengizinkan, aku akan membangun dinding pemisah, agar Yajuj dan Majuj tidak lagi mengganggu bumi sebelum waktunya." Maka dimulailah perjalanan sang raja menuju tanah yang dibakar api dan darah. Sebuah awal dari pertempuran besar antara keberadaban dan kebiadaban. Pasukan Zulkarnain melintasi celah-celah bebatuan yang curam dan jalur sempit yang hanya cukup untuk berjalan satu demi satu. Suasana pegunungan itu sunyi, namun udara terasa berat, seolah menyimpan kenangan tentang darah dan kehancuran. Ketika mereka tiba di lembah yang disebut penduduk sebagai tanah luka, hanya sedikit rumah yang masih berdiri. Sisanya tinggal puing dan abu. Di antara penduduk yang tersisa, Zulkarnain melihat seorang pemuda sedang membantu seorang ibu tua menguburkan keluarganya. Wajahnya kotor dan tubuhnya dipenuhi luka, tapi matanya menyala. Dialah Araf, pemuda yang pernah berdiri melawan pasukan kegelapan dengan senjata kayu dan keberanian yang tak terukur. Zulkarnain turun dari kudanya dan mendekati Araf. "Kaulah yang mereka sebut Araf?" tanya sang raja dengan suara lembut namun berwibawa. Araf mendongak, terkejut. Ia segera menunduk hormat. "Benar, tuanku. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan." Zulkarnain menepuk pundaknya. "Engkau telah melakukan lebih dari cukup.
Engkau menunjukkan kepada dunia bahwa harapan bisa hidup bahkan di tengah api kehancuran. Penduduk berkumpul. Banyak dari mereka menangis saat melihat sang raja. Selama ini mereka hanya mendengar namanya sebagai legenda dari negeri jauh. Kini, sang legenda berdiri di hadapan mereka. Hidup, nyata, dan datang membawa cahaya. Di hadapan para tetua, Zulkarnain mendengarkan cerita mengerikan tentang malam pembantaian, tentang suara tawa mengerikan Yajuj dan Majuj yang menyerupai deru binatang, dan tentang bagaimana mereka menyantap apapun yang ada di depan mata. Kayu, batu, bahkan mayat. Seorang wanita tua berkata, dinding batu yang kami buat hanya memperlambat mereka. Tidak bisa menghentikan. Mereka akan kembali, dan kami tidak akan bertahan lama. Zulkarnain berdiri. Matanya menatap ke arah dua gunung besar yang menjulang bagai penjaga abadi. Di antara celah gunung itulah, Yajuj dan Majuj keluar seperti banjir kematian. Kalau begitu, kita akan membangun penghalang yang belum pernah ada sebelumnya, ucapnya. Dinding dari besi dan kekuatan iman. Araf maju ke depan. Izinkan aku membantu, tuanku. Zulkarnain menatapnya dan mengangguk. Engkau akan menjadi pemimpin para pekerja muda. Karena keberanian sepertimu yang akan membuat dinding ini berdiri. Hari itu juga, Zulkarnain memerintahkan seluruh rakyat dan pasukannya untuk bersiap. Mereka mengumpulkan besi, batu, dan minyak panas dari segala penjuru. Mereka membuat cetakan besar, dan mulai mencairkan logam untuk menciptakan tembok besi yang tak bisa ditembus. Namun waktu mereka tidak banyak. Suara aneh mulai terdengar kembali dari balik gunung. Yajuj dan Majuj mulai bergerak lagi. Aroma busuk dan suara auman menggema dari celah pegunungan. Mereka tahu, malam besar akan segera datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, manusia dari seluruh penjuru bersatu demi satu tujuan, menahan kegelapan agar tidak menguasai dunia. Langit kelabu menggantung di atas dua gunung raksasa. Asap dari peleburan logam mengepul, suara dentingan besi bergema sepanjang lembah. Rakyat dan pasukan Raja Zulkarnain bekerja siang dan malam, mencairkan logam, mencetak lempengan, dan membangun tembok besi setinggi langit, penghalang terakhir antara umat manusia dan kehancuran. Namun, belum separuh dinding berdiri, tanah bergetar tiba-tiba. Dari celah sempit di antara gunung-gunung, terdengar suara raungan yang tak manusiawi. Udara menjadi pengap. Burung-burung terbang menjauh, dan para pekerja mulai panik. Mereka datang, teriak Araf, yang sedang memantau dari menara kayu. Yajuj dan Majuj menyerang lebih awal. Seperti air bah hitam, makhluk-makhluk buas itu meluap dari celah pegunungan. Mereka berlari dengan kecepatan mengerikan, mencakar dan merobek apapun yang menghalangi jalan. Tubuh mereka berlumur darah dan kotoran, mata mereka liar, dan jerita mereka bisa membuat jantung gemetar. Araf segera mengangkat senjatanya, sebatang tombak dari besi bekas. Semua pemuda, bersiap. Lindungi para pekerja. Jangan biarkan mereka menghancurkan dinding. Penduduk desa, yang tak pernah benar-benar menjadi prajurit, mengangkat cangkul, kayu, dan pedang tua. Mereka membentuk barisan di depan dinding yang belum selesai. Di antara mereka, ada yang gemetar, ada yang menangis, tapi tidak satu pun yang mundur. Pasukan Zulkarnain pun bergerak, tetapi serangan Yajuj dan Majuj begitu brutal. Mereka tidak hanya menyerang dari depan, tetapi juga dari jalur tersembunyi di balik tebing. Sebagian pasukan terjebak, sebagian lain panik dan mulai menyerang membabi buta, bahkan tanpa sengaja melukai sesama prajurit. Kekacauan meledak. Zulkarnain, dari atas kuda perangnya, mengangkat pedang emasnya tinggi. Tenangkan barisan. Lindungi yang lemah. Jangan biarkan kejahatan memecah kita. Ia sendiri turun ke medan perang. Dengan keberanian luar biasa, ia memukul satu makhluk besar yang hendak menerkam seorang ibu. Darah muncrat, dan tanah merah menjadi semakin pekat. Namun dari balik asap, seekor Yajuj bertubuh besar datang menghantam kuda Zulkarnain. Sang raja terlempar ke tanah, pedangnya terpental jauh. Makhluk itu mengangkat kapak besar dari batu dan siap menghantam kepala sang raja. Araf, yang melihat kejadian itu, berlari menerobos pertempuran. Dengan tombaknya, ia melompat dan menusuk leher makhluk itu dari samping. Yajuj itu meraung dan jatuh menimpa tanah, tubuhnya bergetar sebelum mati. Zulkarnain terengah, tangannya berdarah, namun ia bangkit. Engkau datang tepat waktu, Araf. Araf hanya mengangguk, napasnya berat, tapi matanya menyala penuh semangat. Bersama pasukannya,
Zulkarnain kembali menyusun barisan. Mereka melawan balik. Ledakan dari minyak panas yang dituangkan ke lereng memperlambat laju musuh. Para pemuda desa bertarung bahu-membahu dengan prajurit kerajaan. Setelah berjam-jam pertarungan sengit, Yajuj dan Majuj akhirnya mundur, kembali ke celah gunung. Banyak dari mereka terbakar dan tertimpa reruntuhan batu. Tubuh berserakan di medan perang, namun manusia menang. Untuk hari itu, ketika malam turun, api unggun dinyalakan untuk mengobati luka dan membakar mayat. Dinding masih belum selesai, tapi semangat rakyat semakin kokoh. Mereka tahu satu hal pasti, mereka harus menyelesaikan dinding sebelum serangan berikutnya datang. Zulkarnain berdiri di depan pekerja dan prajurit. Mulai esok, kita kerja 2 kali lipat. Ini bukan sekadar dinding. Ini benteng kehidupan umat manusia. Dan kita adalah tangan-tangan yang akan membangunnya. Dan di bawah cahaya bintang, Araf mengangkat kepalanya, menatap dinding yang belum selesai, dan bersumpah dalam hati, aku akan menjaga tempat ini sampai napas terakhirku. Fajar menyingsing dengan warna merah keemasan, menyinari lembah yang semalam dipenuhi darah dan jeritan. Di tengah kehancuran dan kelelahan, semangat rakyat tak padam. Pasukan Raja Zulkarnain mulai bergerak sejak matahari baru menyentuh ujung gunung. Tidak ada waktu untuk berduka, tidak ada ruang untuk lengah. Zulkarnain memanggil para panglimanya. Di hadapan peta sederhana dari kulit rusa yang digambar dengan arang, ia memberi perintah, kita perketat penjagaan di semua sisi. Tidak ada satu celah pun yang boleh terbuka. Pasukan dibagi 3 lapis. Barisan pertama mengawal pembangunan, barisan kedua mengintai pergerakan musuh. Barisan ketiga berjaga sepanjang malam. Siap, Paduka, jawab para panglima serempak. Menara-menara pengawas pun dibangun dari kayu dan batu. Para pemuda desa yang sebelumnya hanya petani kini bergilir berjaga. Araf memimpin regu penjaga di sisi timur, mengawasi celah gunung yang sering digunakan Yajuj dan Majuj menyusup. Setiap suara aneh di malam hari membuat para penjaga merapatkan genggaman pada senjata mereka. Namun berkat pengawasan yang ketat dan jebakan api di beberapa titik, tak satu pun dari makhluk keji itu berhasil masuk. Mereka hanya mengintai dari kejauhan, menggeram, dan mengintimidasi, tetapi tak berani menyerbu lagi. Sementara itu, pembangunan dinding raksasa terus berjalan. Logam dicairkan dalam tungku besar yang dijaga oleh ahli-ahli tempat terbaik. Batang-batang besi disusun satu demi satu, dipadukan dengan lempengan logam yang dibakar hingga menyatu. Minyak panas dituangkan ke dalam celah-celah untuk menguatkan sambungan, hingga tidak ada yang bisa mencungkil atau merusaknya. Araf, meski terluka di bahu, tidak pernah absen dari kerja. Ia membantu membawa besi, menjaga para pengrajin, dan mengangkat batu dengan tangan sendiri. Sungguh tembok ini bukan sekadar bangunan, katanya pada seorang prajurit, ini adalah benteng harapan umat manusia. Zulkarnain menyaksikan kerja keras rakyatnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, kekuatan yang membangun dinding ini bukan sekadar besi dan batu, tetapi keberanian, kesatuan, dan iman. Malamnya, ia bermunajat kepada Tuhan di atas bukit kecil. Di bawah bintang-bintang yang bertabur, sang raja bersujud, "Ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Jangan biarkan makhluk rusa ini menghancurkan bumi Mu sebelum waktu yang Engkau tetapkan. Bimbinglah kami, kuatkan tangan kami, dan jagalah mereka yang lemah." Doanya terasa menggetarkan udara malam. Dan seolah menjadi jawaban, langit bersinar sebentar dengan cahaya aneh dari arah timur, sebuah pertanda bahwa pertolongan ilahi sedang dekat. Hari-hari berlalu. Dinding semakin tinggi, semakin tebal, dan semakin tak tergoyahkan. Para pekerja mulai menyebutnya dinding akhir zaman. Namun Zulkarnain tahu, sebelum segalanya selesai, akan datang ujian terakhir, serangan penuh dari Yajuj dan Majuj untuk menghancurkan harapan umat manusia sekali untuk selamanya. Pembangunan dinding hampir selesai. Hanya satu celah besar yang belum ditutup, sebuah lorong sempit di antara 2 tebing curam, tempat makhluk-makhluk keji itu biasa menyelinap. Zulkarnain telah memerintahkan pelelehan besi terakhir dan penyempurnaan dinding dengan tembaga cair, seperti yang diilhamkan dalam doanya. Namun seperti bisa membaca ketakutan manusia, Yajuj dan Majuj tak tinggal diam. Dari balik kabut di celah gunung, terdengar gemuruh seperti guntur. Tanah bergetar. Suara raungan menggema sampai jauh, membuat burung-burung berhamburan dan kuda-kuda meringkik panik. Araf yang berjaga di menara meneriakkan peringatan, mereka datang. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dan benar.
Seperti tsunami daging dan kemarahan, bangsa Yajuj dan Majuj menyerbu lembah dengan kekuatan penuh. Mereka memanjat tebing, menghancurkan batu, dan berlari dengan kecepatan seperti angin topan. Gigi mereka mencabik apapun, tangan mereka menghantam dengan kekuatan buas. Pasukan Zulkarnain langsung membentuk formasi. Barisan pertama bertameng logam, barisan kedua memanah dari kejauhan, dan barisan ketiga menyalakan jebakan api yang sudah dipasang sebelumnya. Pertempuran tak bisa dihindari. Suara besi beradu memenuhi udara. Darah mengalir di celah-celah batu. Araf memimpin regu pemuda desa, menghalau makhluk-makhluk yang mencoba memanjat dinding. Ia bertarung seperti singa, dengan luka di lengan dan peluh menetes deras. Di sisinya, seorang anak muda jatuh, lalu seorang lagi, namun semangat mereka tak surut. Zulkarnain sendiri turun ke garis depan. Di tangannya, pedang emas pusaka menebas dua makhluk sekaligus. Ia melindungi para pekerja yang sedang menutup celah terakhir dengan logam cair. Namun serangan itu terlalu dahsyat. Sebuah makhluk raksasa menghantamkan batu ke arah Zulkarnain. Sang raja terpental ke tanah, darah mengalir dari kepalanya. Araf yang melihat kejadian itu segera menyerang si makhluk, menusuk matanya dengan tombak patah hingga ia roboh. Pasukan hampir runtuh. Beberapa titik tembok mulai retak karena tekanan musuh yang terus memanjat. Para pemanah kehabisan anak panah. Harapan mulai memudar. Saat itulah Zulkarnain berdiri dengan tubuh terluka, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan suara lantang, ia berseru, "Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, kuatkan kami. Lindungi bumi ini dari kerusakan mutlak. Segel mereka sebagaimana Engkau janjikan dalam Wahyu MU." Langit bergemuruh. Petir menyambar puncak gunung. Angin kencang turun seperti hembusan dari langit. Para prajurit dan rakyat menunduk, dan dari langit, tembaga cair jatuh seperti hujan api ke celah terakhir dinding. Teriakan Yajuj dan Majuj berubah menjadi jeritan kesakitan. Mereka mundur panik, mencoba kabur, tapi celah sudah tertutup. Dinding yang masih panas berkilat merah, dan getarannya menggema jauh hingga bumi terasa gemetar. Ketika semuanya usai, suara sunyi menyelimuti lembah. Yajuj dan Majuj telah terperangkap. Segel terakhir telah ditutup. Dinding itu berdiri megah, menjulang ke langit, dan tak bisa digerogoti, bahkan dengan kuku dan gigi mereka. Zulkarnain bersimpuh, Araf bersujud, dan seluruh rakyat menangis dalam haru. Selama dunia belum berakhir, mereka tidak akan keluar, kata Zulkarnain kepada rakyatnya. Namun ketika waktunya tiba, segel ini akan runtuh. Dan saat itulah hari yang dijanjikan akan datang. Malam itu, langit bersih. Bintang bersinar terang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, umat manusia bisa tidur dalam damai, di balik dinding harapan dan iman. Hari demi hari berlalu setelah selesainya pembangunan dinding raksasa itu. Di antara dua gunung, dinding besi menjulang tinggi dan kokoh, memantulkan cahaya matahari di siang hari, dan tampak seperti bara merah saat senja. Bangsa Yajuj dan Majuj tak lagi terlihat. Jeritan dan amukan mereka kini hanya menjadi gema samar di balik logam tebal. Kemenangan besar itu dirayakan rakyat. Tapi di balik kegembiraan, Zulkarnain tetap tenang. Ia tahu, tugasnya di negeri ini hampir selesai. Dinding sudah berdiri, makhluk rusak telah dikurung, dan umat manusia diberi waktu untuk memperbaiki dirinya sebelum masa akhir datang. Di hadapan rakyat dan pasukannya, Zulkarnain berdiri di atas batu besar, menyampaikan kata-kata terakhirnya, "Wahai rakyat yang mulia, ketahuilah bahwa dinding ini bukanlah benteng selamanya. Ia akan bertahan hanya sampai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jika manusia kembali pada kesombongan, kezaliman, dan melupakan Tuhannya, maka dinding ini akan runtuh. Dan Yajuj dan Majuj akan keluar lagi, menghancurkan bumi dalam sekejap mata." Suasana menjadi hening. Angin mengalir pelan melewati wajah-wajah penuh kekhawatiran. Namun jangan takut, lanjutnya. Selama ada orang-orang seperti kalian, yang beriman, yang berani, dan yang bersatu, dunia akan selalu memiliki cahaya. Dan ketika dinding ini roboh di akhir zaman, Tuhan akan mengutus kekuatan yang tak pernah kalian duga untuk melindungi umatnya. Kemudian, Zulkarnain memanggil Araf ke hadapan semua orang. Pemuda ini telah membuktikan keberanian dan keimanan. Mulai hari ini, aku serahkan penjagaan dinding ini padanya dan keturunannya. Ia bukan hanya penjaga tembok, tapi penjaga harapan umat manusia. Araf menunduk haru, lalu bersumpah di depan semua orang. Aku, Araf bin Malik,
bersumpah atas nama Tuhan, akan menjaga dinding ini sampai nafasku yang terakhir. Dan aku akan mewariskan tugas ini kepada darah dan keturunanku. Zulkarnain tersenyum dan meletakkan tangan di pundaknya. Kau adalah cahaya di masa depan yang gelap, Araf. Ingatlah, kekuatan manusia bukan di ototnya, tapi di hatinya yang takut kepada Tuhan. Beberapa hari setelah itu, Zulkarnain dan pasukannya bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan. Ia berpamitan kepada seluruh rakyat, termasuk para pekerja, prajurit, dan anak-anak kecil yang mencintainya. Araf mengantar sang raja hingga perbatasan lembah. Apakah kita akan bertemu lagi, tuanku? Tanya Araf lirih. Zulkarnain menatap Cakrawala. Mungkin tidak di dunia ini. Tapi di akhirat nanti, di tempat di mana dinding ini tak lagi dibutuhkan. Dan dengan iringan doa serta isak haru rakyat, Zulkarnain dan pasukannya berjalan perlahan ke ufuk barat, menapaki takdir mereka yang berikutnya, meninggalkan dinding, meninggalkan legenda, dan meninggalkan penjaga baru. Dinding itu tetap berdiri. Tahun berganti abad, abad berganti ribuan tahun. Dan di baliknya, Yajuj dan Majuj terus mencoba menerobos, menggerogoti, dan menghantam siang malam. Namun selama dunia belum berakhir, segel itu masih kokoh. Dan di kaki dinding, keluarga Araf tetap menjaga, dari generasi ke generasi. Sampai waktu yang dijanjikan benar-benar datang. Berabad-abad telah berlalu sejak Raja Zulkarnain membangun dinding raksasa itu. Generasi demi generasi penjaga telah lahir dari keturunan Araf. Mereka hidup dalam kesederhanaan, dekat dengan alam dan selalu menjaga wasiat sang raja. Jangan pernah tinggalkan dinding, dan jangan pernah lupakan Tuhan. Suatu malam yang tenang, Farik, cicit Araf yang kini menjadi penjaga utama dinding, membaca mushaf tua yang diwariskan turun-temurun. Di dalamnya tertulis dengan tinta kuno ayat-ayat suci yang menjadi petunjuk sekaligus peringatan. Ia membaca surah Al-Kahfi, ayat 94-98, yang menceritakan langsung tentang Zulkarnain dan bangsa Yajuj Majuj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi imbalan kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi, 94. Farik menunduk khusyuk, membayangkan saat nenek moyangnya memohon kepada Zulkarnain. Ia membaca lanjutan ayat, Zulkarnain menjawab, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan tenaga kerja, aku akan membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi, 95. Farik mengelus mushaf itu, lalu menatap dinding megah yang kini ditumbuhi lumut. Ia tahu, tak ada dinding yang abadi, kecuali kehendak Tuhan. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak, pula, mereka bisa melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi, 97. Ia tersentak saat membaca ayat berikutnya, yang menjadi pertanda bahwa kehancuran suatu hari akan tiba. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu benar." Quran Surat Al-Kahfi, 98. Farik terdiam lama. Ayat itu adalah kunci. Segala kejayaan yang dibangun Zulkarnain hanyalah sementara. Saat janji Tuhan tiba, entah besok atau ribuan tahun lagi, dinding ini akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, Yajuj dan Majuj akan keluar seperti badai yang melahap bumi. Ia teringat pula firman Allah dalam surah Al-Anbiya, hingga apabila dibukakan tembok, Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya, 96. Dengan dada bergetar, Farik mencatat semuanya dalam kitab penjaga. Ia menulis, "Hari ini aku membaca kebenaran dari Al-Quran. Bahwa dinding ini hanyalah penundaan, bukan penghentian. Dan hari keluarnya mereka adalah hari kehancuran dunia." Malam itu, suara dari balik dinding terdengar lebih nyaring. Tidak seperti biasanya. Ada dentuman, dan getaran. Farik berdiri dari sajadahnya, memandang ke arah timur dengan mata yang kini dipenuhi rasa takut dan iman yang membara. Ia tahu, mungkin waktunya sudah semakin dekat. Demikianlah kisah epik Zulkarnain dan dinding akhir zaman, tentang keberanian, keimanan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ancaman yang dahsyat. Setiap kekuatan sejati berasal dari iman dan niat yang tulus.
Seperti Zulkarnain yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga bijak dan bertakwa, ia mampu melindungi umat dari kezaliman. Kita diajarkan bahwa setiap tantangan bisa dihadapi dengan ilmu, kerjasama, dan keikhlasan, bukan hanya kekuatan. Jangan lupa, jika kamu punya cerita rakyat, legenda, atau bahkan ingin menjadi tokoh dalam dongeng versi kami, langsung saja kirim lewat WhatsApp ke 085815589844. Siapa tahu, kisahmu yang selanjutnya kami ceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Dongeng Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.